Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bisa bertemu lagi pada pertemuan kita tentang role play komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa. Nah, pada pertemuan ini, tujuan pembelajarannya adalah setelah kita mengikuti pertemuan ini, mahasiswa mampu melakukan role play komunikasi terapeutik pada pasien gangguan jiwa. Nah, untuk perkuliahan hari ini kita menggunakan video langsung. Saya akan mempraktekkan bagaimana cara komunikasi pada pasien gangguan jiwa. Tentunya di sini saya menggunakan probandus ya, tidak langsung kepada pasien karena kita sedang stay at home. Nah, sebelumnya Bu Ririn review kembali bahwa untuk diagnosisnya itu ada 7 diagnosis gangguan ya. Dimulai dari harga diri rendah kronis, isolasi sosial, halusinasi, kemudian waham, kemudian resiko bunuh diri, defisit perawatan diri, dan perilaku kekerasan. Untuk D3 dikurangi untuk waham dan resiko bunuh diri, sehingga ada 5 diagnosis. Nah, yang akan Bu Ririn contohkan nanti adalah untuk diagnosis halusinasi pertemuan yang pertama. Nah, untuk yang lainnya, Bu Ririn akan jelaskan alurnya. Insya Allah setelah Bu Ririn jelaskan alurnya, nanti teman-teman bisa mencoba sendiri. Nanti ada tugas, silahkan melakukan role play, boleh dengan anggota keluarga, dengan saudara, dengan adik, dengan orang tua, dan nanti silahkan untuk dikirimkan ke Bu Ririn untuk saya evaluasi. Nah, sebelumnya nanti saya akan mengupload satu file Excel. Saya perlihatkan terlebih dahulu. Ya, ini. Jadi ada judulnya matriks diagnosis gangguan ya. Nah, pada matriks ini di sini sudah ada semua diagnosis gangguan dari mulai isolasi sosial ya, defisit perawatan diri dan semuanya ada. Nah, maksudnya apa? Matriks di sini ini adalah fase kerja. Ingat-ingat lagi, di komunikasi terapeutik itu kan ada fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi yang kita langsung berhadapan dengan pasien. Nah, yang ditulis pada matriks ini khusus untuk fase kerjanya saja. Jangan lupakan bahwa komunikasi terapeutik itu tetap ada fase orientasi ya, dan ada fase terminasi. Yang di sini adalah isi atau konten untuk fase kerja. Nah, nanti yang akan saya contohkan adalah pada pasien halusinasi, yang ini halusinasi ya. Ada untuk pasien dan ada untuk keluarga. Karena kita ingat kembali bahwa intervensi keperawatan kita itu ditujukan untuk individu pasiennya, untuk keluarga, dan untuk kelompoknya. Kalau kelompok yang kemarin kita bahas, terapi aktivitas kelompok ya. Nah, sekarang kita akan belajar yang komunikasi kepada pasien. Nanti yang Bu Ririn berikan contoh adalah komunikasi pada pasien halusinasi yang ini pada pertemuan pertama. Jadi nanti bisa kita lihat, Bu Ririn akan memulai dengan fase orientasi. Nanti di fase kerja isinya diperhatikan nanti Bu Ririn mengidentifikasi halusinasinya. Jenisnya apa halusinasinya, isinya, frekuensi, waktu terjadi, situasi pencetus, perasaan, dan atau respon pasien terhadap halusinasi. Setelah pengkajian halusinasi yang spesifik ini selesai, baru kita menjelaskan kepada pasien bagaimana untuk cara mengontrol halusinasi itu. Jadi, yang biasa digunakan ada 4, dengan cara menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan kegiatan. Nah, pada pertemuan pertama, kita akan latih satu dulu. Biasanya, kalau respon pasiennya terhadap halusinasinya merasa takut, terganggu, maka kita pilih dulu cara yang menghardik ini, ya. Jadi langsung, ketika sudah kita kaji halusinasinya, clear, pengkajian spesifik atau fokus halusinasi selesai, kita latih cara mengontrol halusinasi dengan menghardik dan memasukkan ke jadwal harian. Ini untuk konten atau fase kerja pada pertemuan pertama. Pada pertemuan kedua, ini isinya. Ini pertemuan selanjutnya seperti itu.
Nah, tapi kita ingat kembali bahwasannya tadi saya katakan tahap komunikasi terapeutik itu dimulai dengan fase orientasi. Ya, kita review apa saja pada fase orientasi. Pertama, mengucapkan salam. Boleh assalamualaikum, boleh selamat pagi, atau dalam bahasa daerah, sugeng enjing, dan lain-lain itu boleh. Kemudian, yang kedua, kita memperkenalkan diri kita. Apalagi kalau pertemuan pertama, jelas kita perkenalkan diri kita. Walaupun kita juga di klinik, di setting klinik, kita sudah menggunakan name tag ya, tapi kita harus menjelaskan lagi. Assalamualaikum, perkenalkan saya perawat Ririn, biasa dipanggil Bu Ririn. Nanti setelah itu, baru kita tanyakan sebenarnya sifatnya mengklarifikasi nama panggilan kesukaan ya. Karena hal yang tidak mungkin kalau kita datang ke pasien, kita itu belum tahu itu pasien namanya siapa. Tetapi untuk meningkatkan insight atau daya tilik diri pasien, kepada pasien gangguan jiwa, kita biasa menanyakan, sebaiknya kita tanyakan, betul dengan Bapak Eko misalkan. Nah, seperti itu. Ya, jangan lupa cek juga di gelang pasiennya ya. Dicek juga nomor medical record-nya, disesuaikan. Karena bisa jadi di satu ruangan itu ada 2-3 orang yang namanya sama. Nah, setelah clear, betul Bapak itu senangnya dipanggil siapa. Nah, setelah disepakati nama panggilan kesukaannya siapa, maka selanjutnya kita panggil pasien itu jangan cuma Pak atau Bu, tapi panggil dengan nama kesukaan. Nanti bisa dilihat di rekaman yang saya berikan contoh, saya akan menyebut dengan nama panggilan pasien kesukaannya, tidak hanya Bapak atau Ibu. Kemudian, setelah nama panggilan kesukaan, kita akan mengidentifikasi masalah. Nah, identifikasi masalah itu tidak langsung ditanyakan, Bapak masalahnya apa, Pak? Coba ceritakan masalah Bapak. Biasanya kita bisa membuka dengan pertanyaan yang general terlebih dahulu, contohnya, bagaimana perasaan Pak Eko hari ini? Seperti itu. Nah, nanti di situ biasanya muncul, atau kalau pasiennya sudah kooperatif, akan disampaikan keluhan-keluhan. Nah, dari situ kita bisa mengeksplor. Kita eksplorasi lebih dalam lagi, kita gali lagi tentang perasaan pasien. Biasanya identifikasi masalah ini kita bisa memulai dengan menanyakan terlebih dahulu bagaimana perasaan pasien itu. Nah, setelah itu kita validasi dulu kemampuan. Nah, validasi kemampuan, misalkan perasaannya saya takut, saya melihat bayangan ini. Kita tanyakan kepada pasien, apa yang Bapak lakukan saat melihat bayangan itu? Biasanya tidak semua pasien itu adalah pasien yang baru masuk ke rumah sakit, ya. Bisa jadi itu adalah pasien yang relapse atau kambuhan, sehingga sudah beberapa kali dirawat di rumah sakit, dan ternyata dia sudah bisa misalkan cara menghardik, dia sudah bisa cara beraktivitas, sehingga tinggal kita evaluasi salahnya atau di mana sehingga halusinasi itu tetap muncul seperti itu. Ya, jadi salam, perkenalkan diri, nama panggilan kesukaan pasien, kemudian identifikasi masalah, validasi kemampuan yang sudah dimiliki oleh pasien sebelum kita latih, atau mungkin dari sudah punya dasar dari pertemuan sebelumnya. Setelah itu, baru kita kontrak. Ya, kontrak tema, kita mau diskusi tentang apa. Yang kedua, kontrak waktu, mau berapa lama. Kemudian, kontrak tempat. Ya, bisa jadi misalkan pasien menghendaki di tempat lain yang dia lebih merasa nyaman, lebih privasi, itu selama itu memungkinkan bisa kita ikuti. Nah, itu selesai di fase orientasi. Selanjutnya masuk fase kerja. Nah, fase kerja itu yang tadi saya tunjukkan di matriks diagnosis itu. Ya, jadi sudah per kolom. Itu yang disampaikan pada fase kerja. Tapi pada dasarnya, untuk semua diagnosis, fase kerja itu kita jelaskan dulu caranya, kita contohkan, baru setelah itu kita meminta pasien melakukan redemonstrasi. Seperti itu. Ya, jadi 3 biasanya itu. Kita jelaskan, kita mencontohkan, pasien melakukan redemonstrasi. Nah, jangan lupa berikan reinforcement positif atau pujian yang realistis ketika pasien itu bisa melakukan apa yang kita ajarkan.
bisa dengan kalimat, "Bagus sekali, Pak." Dan jangan lupa, komunikasi itu bukan hanya tentang pemilihan kata, pemilihan kalimat, tetapi juga bahasa nonverbal itu juga harus mendukung. Karena bahasa nonverbal atau soal rasa ini yang biasanya lebih kuat atau lebih dominan dirasakan oleh pasien, sehingga merasa dia memang sedang diberikan bantuan, intervensi oleh kita, atau hanya sekedar merasa pasien itu sedang membantu perawat untuk melakukan kegiatannya, seperti itu, menggugurkan kewajibannya. Nah, itulah kenapa kita harus komunikasi itu selain bahasa verbal juga harus ditunjukkan dengan bahasa non-verbal yang tepat. Termasuk kapan kita harus memberikan touching, sentuhan, kemudian kapan kita harus memfokuskan pasien, juga bahkan kapan ada kalanya kita harus diam untuk mendengarkan aktif, kapan kita harus memberikan umpan balik positif. Nah, itu yang harus diperhatikan. Dan itu semua bisa didapatkan seiring dengan jam terbang. Nah, oleh karena itu kita harus mau berlatih, mau belajar, berlatih, dan berlatih. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah fase terminasi. Nah, pada fase terminasi, jadi di video yang Bu Ririn contohkan itu lengkap dari fase orientasi sampai dengan fase terminasi. Fase terminasi, kita pertama evaluasi dulu subjektifnya. Tanyakan, bagaimana perasaan Pak Eko setelah kita tadi latihan cara mengontrol halusinasi dengan menghardik. Itu evaluasi subjektif ya. Ada baiknya teman-teman memang buka kembali materi tentang komunikasi terapeutik, langkah-langkahnya. Ya, jadi evaluasi subjektif, kemudian evaluasi objektif ditanyakan lagi, atau kita minta coba pasien untuk mengulang. Coba Pak diulang lagi bagaimana tadi cara mengontrol halusinasi dengan menghardik. Habis itu berikan reinforman positif. Bagus sekali Pak, Bapak sudah bisa cara menghardik. Nah, setelah itu kita memasukkan apa yang telah kita latih ke jadwal harian pasien. Nah, bukan kalau kita habis melatih setelah itu ya sudah, tapi seperti kalau dokter itu memeriksa, kemudian memberikan resep, dijadwalkan minum obat jam berapa saja, begitupun dengan terapi psikososial yang kita lakukan. Setelah kita ajarkan, kita masukkan ke jadwal harian, itu harus dilatih. Karena pada dasarnya, kita itu melakukan terapi perilaku, ya, behavior terapi itu harus dibudayakan, harus dibiasakan, sehingga akan menjadi perilaku yang refleks atau perilaku yang spontan. Ketika halusinasi itu muncul, pasien akan melakukan itu. Beda ceritanya kalau pasien tidak melatihnya, hanya tahu saja, tapi tidak dibiasakan. Oleh karena itu, alangkah lebih baiknya kita berikan jadwal ke pasien. Tadi kita sudah latihan menghardik. Bapak mau latihan sehari berapa kali, selain saat halusinasi itu muncul. Ditulis, dimasukkan ke jadwal harian pasien. Ya, untuk diagnosis apapun. Setelah itu, baru kita kontrak untuk pertemuan selanjutnya. Waktu, tempat, tema, dan setelah itu kita salam penutupan. Ya. Nah, seperti itu untuk tahapan komunikasi terapeutik ya, orientasi, fase kerja, dan terminasi. Nanti silahkan melihat contohnya, video yang Bu Ririn lakukan role play, itu hanya satu diagnosis saja, halusinasi, dan itu pun hanya untuk strategi pelaksanaan satu ya. Oh ya, jadi biasanya kalau mahasiswa yang masih dalam tahap belajar, biasanya strategi pelaksanaan atau SP ya di jiwa itu dikenal banget dengan namanya SP. Biasanya mahasiswa menuliskannya dulu secara narasi. Jadi biar pemilihan katanya tepat seperti itu. Langkah-langkahnya tidak ada yang terlewat, alurnya enak atau mudah dipahami oleh pasien, biasanya ditulis. Nah, alangkah lebih baiknya nanti ditulis dulu SP-nya untuk yang SP2, SP3 halusinasi, dan juga SP lainnya untuk setiap diagnosis. Kemudian itu dilakukan, dicoba direkam, nanti dilihat lagi kira-kira apa ya yang masih kurang dari teori yang seharusnya tahapannya seperti ini, atau mungkin ini saya menyalahi nih prinsip komunikasi terapeutik karena katanya jangan menggunakan pertanyaan tertutup, tapi harus pertanyaan terbuka, contohnya seperti itu. Jadi ada analisis proses interaksi. Ya. Baik, itu saja untuk materi pengantar dari Bu Ririn. Silahkan untuk dilihat video contoh role play-nya, dan setelah itu kalian masing-masing melakukan
silakan untuk diagnosis apapun yang ada di matriksnya sudah lengkap semua, silakan dilakukan. Semoga bermanfaat. Burin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.